Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama Dapur Cita Rasa. Kali ini saya tidak masak, tapi saya akan membagikan perjalanan saya bersama keluarga ke beberapa tempat wisata dan bersejarah di Kota Medan, kota kelahiran saya. Berharap video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Pulang melalui perjalanan laut dengan kapal Cloud. Esok harinya tiba di Pelabuhan Bandar Sri Dery Belawan, Medan, Sumatera Utara. Jam menunjukkan pukul 6 sore, cuaca sedang gerimis. Hari ketiga di Medan, kami melakukan perjalanan wisata ke Gunung Sibaya. Di tengah perjalanan kami berhenti di daerah yang namanya Bakaran Jagung untuk beristirahat sekaligus melihat pemandangan alamnya yang indah. Anginnya cukup kencang, udaranya juga terasa lebih sejuk. Tempat Bakaran Jagung ini memang untuk tempat persinggahan bagi para wisatawan yang melakukan perjalanan ke Brastagi atau Gunung Sibayak. Sebenarnya ingin mencicipi kuliner khasnya yaitu jagung bakar atau jagung rebus, tapi berhubung sudah habis, jadi kami memesan makanan yang lain. Jadi bagi yang ingin beristirahat bisa singgah di tempat ini, selain bisa melihat pemandangannya indah, juga bisa mencicipi kulinernya. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Sampailah kami di tempat tujuan yaitu pemandian air panas Pariban di Desa Semangat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan ketika kami sampai, gerimis mengiringi langkah kami di Pariban, menambah sejuk udara di sini. Terlihat di bagian dalam kompleks wisata Pariban disediakan banyak pondok atau rumah kecil untuk beristirahat. Dan kabarnya di sini tempatnya buka 24 jam, jadi wisatawan yang mau menginap jangan takut, banyak tersedia tempat penginapan yang harganya bervariasi sesuai besar dan fasilitas yang disediakan. Sambil berkeliling, kami mencari pondok untuk beristirahat. Untuk melihat area kompleks wisata air panas Pariban secara keseluruhan, saya pun naik ke gedung tertinggi di Pariban. Terlihat ada beberapa kolam pemandian air panas maupun yang dingin. Sebenarnya ada banyak tempat pemandian air panas di sekitar Gunung Sibayak, tapi yang paling banyak diminati atau dikunjungi wisatawan adalah pemandian air panas Pariban. Selain kolam pemandian air panas, terdapat juga tempat-tempat yang menarik untuk disinggahi, seperti taman bunga untuk bersuah foto, permainan anak dan dewasa seperti motor ATV, juga terdapat fasilitas yang lainnya seperti musola, kafe, dan restoran. Untuk itulah alasan mengapa wisata air panas Pariban lebih diminati. Hari berikutnya kami pergi ke tempat wisata bersejarah yang juga menjadi ikon kota Medan, yaitu Istana Maimun yang berada di Jalan Brigjen Katamso. Untuk masuk ke dalam, kami harus membeli tiket terlebih dahulu yang harganya berbeda di hari biasa dengan hari libur dan saat lebaran. Terdapat baju khas Melayu Delhi untuk bersuah foto,
perabot seperti kursi, lemari, serta baju peninggalan Sultan Delhi dan Permaisuri, dan juga singgasana sultan yang dipakai pada masa itu masih ada sampai sekarang. Bagian depan teras sebelah kanan terdapat banyak foto beberapa sultan dan foto-foto yang menggambarkan suasana Istana Maimun pada masa itu. Menjelang maghrib, kami singgah ke Masjid Raya Al-Masun untuk sholat maghrib. Masjid Raya ini dibangun oleh Sultan Delhi ke-9, yaitu Sultan Al-Rasyid Perkasa Alam, setelah selesai membangun Istana Maimun. Masjid ini mampu menampung 2.000 jamaah dan keaslian bangunannya masih terjaga sampai saat ini walaupun usianya lebih dari 1 abad. Arsitek Masjid Raya Al-Masun berasal dari Belanda, sehingga mempengaruhi gaya bangunannya yang merupakan perpaduan antara Timur Tengah dan Spanyol. Setelah dari Istana Maimun dan sholat maghrib di Masjid Raya Al-Masun, malamnya kami menuju ke Jalan Kesawan yang merupakan kawasan bersejarah, karena daerah ini dulunya merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda di Medan pada masa itu. Di jalan ini juga terdapat restoran yang bernama Tip Top yang usianya hampir 1 abad. Restoran ini masih menyajikan beberapa menu yang keaslian resepnya dari zaman kolonial Belanda masih terjaga sampai sekarang. Salah satunya adalah es krim. Alat pembuatan es krimnya sendiri masih menggunakan alat yang sama yang dipakai pada masa itu, yang didatangkan langsung dari Eropa. Untuk itu saya jadi penasaran dan ingin mencicipi langsung es krim legendarisnya. Pengunjung restoran ini luar biasa banyak, sampai yang mau makan saja harus antri terlebih dahulu. Syukurnya karena kami tidak makan di tempat, jadi kami diperbolehkan masuk ke dalam. Mengetahui kami muslim, pegawainya langsung memandu kami untuk memilih es krim yang non-alkohol. Ini es krim lama semua, Bu. Iya. Tergantung selera, saya itu memilihnya. Ini karmen, kanan, dan lain-lain. Kalau yang 3 ini dia ada alkoholnya. Oh, jangan yang ada alkoholnya. Ini nggak pakai. Tapi kalau kita mau beli untuk nggak makan di sini bisa? Kita bungkus satu. Bungkus Tunggu ya, kita lihat ya. Mana aja yang tanpa alkohol? Ini nggak pakai. Ini yang pakai. Ini nggak. Ada 4 macam es krim yang kami beli dan makannya ya sambil berhayal ke masa hampir 1 abad yang lalu, yaitu masa di mana para penjajah Belanda masih menjajah. Untuk rasanya sendiri tidak terlalu manis, tapi enak, unik, memiliki ciri khas rasa tersendiri. Jadi, jika datang ke Medan, jangan lupa mencicipi es krim legendarisnya. Dan perjalanan terakhir kami di Medan adalah ke pemancingan ikan Pak Iwan di daerah Pau, Kecamatan Medan Marelan. Tempatnya luas, bersih, dan nyaman, cocok untuk acara keluarga seperti bakar ikan. Sebenarnya pemiliknya masih memiliki hubungan keluarga, yaitu adik dari ayah saya. Nah, yang itu ayah saya
Dan yang pakai kerudung hitam itu adalah istri Pak Iwan. Iya di situ gede-gede. Kuda tuh. Tapi kok dia merah dia? Kalau udah besar kok hitam? Ada yang merah, ada yang hitam. Oh itu. Nah, merah kan dikit ini. Tapi ada juga apa? Nah, ini dia Pak Iwan, pemilik dari kolam pemancingan. Atau paman saya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Om dapat om. Ini dia. Mancing mania.